Nah, setelah kita tahu apa itu estimasi karakteristik populasi dan juga syarat-syarat estimator itu apa saja, kita akan lanjut ke penerapan estimasi karakteristik populasi. Nah, istilah estimasi karakteristik populasi ini juga punya istilah lain, yaitu estimasi parameter. Kenapa? Karena di awal kita sudah belajar juga bahwa parameter itu adalah istilah yang menyebutkan ukuran atau ya karakteristik populasi itu tadi. Maka si estimasi karakteristik populasi ini bisa juga disebut dengan estimasi parameter. Nah, di sini ada dua cara untuk melakukan estimasi parameter tersebut. Yang pertama adalah estimasi titik dan yang kedua rentang kepercayaan. Nah, masing-masing cara dijelaskan di tabel ini. Untuk cara estimasi titik, dia terdiri dari satu statistik tunggal untuk memperkirakan suatu nilai populasi atau parameternya. Nah, makin besar ukuran sampelnya, maka makin efisien distribusi sampel, makin dekat juga nilai estimasinya dengan parameter yang diestimasi. Namun, selalu ada peluang untuk estimator tersebut tidak akurat. Nah, selain itu, estimasi ini juga tidak memberikan informasi seberapa dekat estimator dengan parameternya. Nah, oleh karena itu, ada cara kedua, jadi menggunakan rentang. Kalau tadi kan hanya satu nilai untuk memperkirakan satu parameter, maksudnya satu nilai statistik untuk memperkirakan parameternya. Nah, yang ini sekarang kita melakukan estimasi tersebut dengan membuatnya sebagai rentang. Nah, rentang ini memang mempunyai prosedur yang lebih rumit. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan ada bantuan dari tabel-tabel juga yang nanti akan kita pelajari. Tetapi metode ini lebih aman. Nah, kenapa? Karena dia dapat eh, memungkinkan si nilai populasi ini atau parameter ini tercakup dalam rentang perkiraan nilai yang kita berikan. Nah, ini sedikit informasi tentang si estimasi parameter tersebut. Nah, sekarang kita langsung ke eh, penerapan atau langkah-langkah yang harus kita kerjakan begitu. Nah, di sini kita perlu terlebih dahulu mengidentifikasi kasus sampel dan tingkat pengukuran dari sampel yang akan kita lakukan estimasinya terhadap populasi. Nah, yang pertama di sini ada variabel dengan tingkat pengukuran nominal, lalu ada variabel dengan tingkat pengukuran ordinal, lalu yang terakhir tingkat pengukuran interval rasio. Nah, kalian sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana karakteristik tingkat-tingkat pengukuran ini. Nah, bisa dilihat bahwa nominal dan ordinal itu hanya bisa menggunakan proporsi karena dia tidak memiliki angka. Nah, lain halnya dengan tingkat pengukuran interval rasio yang memiliki angka sebenarnya bisa dioperasikan operasi matematik sehingga dia bisa menggunakan estimasi dengan estimator rata-rata. Nah, selain itu juga kita harus lihat jenis sampelnya atau karakteristik sampelnya, apakah dia satu sampel atau dua sampel. Nah, dua sampel juga punya perbedaan. Ada sampel yang independen, tidak saling bergantung, dan sampel non-independen. Contoh kasus dua sampel independen ini, misalkan kita ingin meneliti dua desa atau dua kelurahan di suatu kecamatan. Nah, kita ingin meneliti pendapatan kedua desa ini, bagaimana perbedaan antara tingkat pendapatan di desa A dan desa B. Nah, itu adalah contoh kasus yang independen, tidak saling bergantung. Nah, sementara untuk kasus yang non independen, kita membandingkan misalkan belanja antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupatennya. Jadi misalkan Provinsi Lampung, maka kita hanya bisa membandingkan dengan Kabupaten Mesuji misalnya. Lalu untuk Sumatera Selatan, kita hanya bisa ini untuk sampel satu ya.
Nah, sampel 2-nya kita hanya bisa melihat belanja pemerintah Ogan Komering Ulu misalnya. Nah, kita tidak bisa memasangkan antara Lampung dengan Ogan Komering Ulu karena tidak sesuai antara pasangan provinsi dan kabupatennya. Nah, itu sedikit contoh untuk menerangkan apa sih yang disebut dengan dua sampel independen dan non-independen. Oh iya, non-independen ini kalau kalian baca di literatur bahasa Inggris, biasa disebut juga dengan pairwise samples. Nah, jadi sampel yang berpasangan begitu, jadi non-independen. Oke, jadi di sini prosedur estimasi parameter dengan metode rentang kepercayaan. Nah, di sini kita punya tahap pertama atau tahap ke-1, yaitu menentukan alfa. Nah, alfa ini adalah galat atau error, atau tingkat keberartian, atau tingkat signifikansi, atau significance level. Nah, ini kenapa saya jabarkan istilah-istilah dari alfa ini, karena istilah-istilah ini akan muncul di literatur-literatur yang menggunakan statistik ketika kalian membaca jurnal atau mengerjakan tugas misalnya. Nah, di sini kalian perlu paham bahwa maksudnya adalah alfa ini. Ini alfa ya, aksara Yunani. Nah, alfa ini atau tingkat signifikansi ini artinya adalah probabilitas kita melakukan kesalahan dalam mengestimasi. Nah, apa itu maksudnya kesalahan dalam mengestimasi? Itu artinya kita menghasilkan rentang yang tidak mencakup nilai parameter. Nah, jadi misalkan kita asumsikan nilai parameter kita adalah 50. Nah, ketika kita melakukan sampling dari satu populasi yang bernilai N, kita mengambil sampel dengan jumlah N kecil, kita mendapatkan rata-rata yang jika kita nanti hitung, dia akan menghasilkan interval 47 sampai 49. Nah, kejadian kita melakukan hasil ini dengan alfa sama dengan sekian persen, maka itu artinya adalah ini probabilitas kita menghasilkan rentang seperti ini adalah sekian persen tersebut. Nah, terkait dengan itu, sekian persen ini yang banyak digunakan dalam penelitian adalah 5% atau 0,05. Nah, jadi ini perlu diingat, jika kita mengambil signifikansi sebesar 5%, artinya sebanyak 5% sampel yang kita ambil dari populasi yang kita punya, itu akan menghasilkan estimasi yang salah, yang tidak mengandung nilai parameter ini. Ini secara teoritis saja, pada kenyataannya tidak ada yang pernah melakukan itu, tapi untuk pemahaman kita terkait apa itu nilai alfa ini, ilustrasinya seperti ini. Nah, ya ini ya, jadi dari sekian banyak rentang yang kita hasilkan, 5% diantaranya itu tidak mengandung nilai parameter. Nah, di sini juga artinya kita mempunyai tingkat kepercayaan, atau confidence level ya, istilah bahasa Inggrisnya. Nah, ini juga akan sering muncul di literatur-literatur ilmiah. Itu adalah 95% kalau kita mengambil mengambil signifikansi atau alfa itu sebesar 5%. Nah, artinya kita yakin bahwa 95% dari sampel yang kita punya itu mencakup nilai 50 ini. Nah, sekarang tahap kedua, kita menggambarkan distribusi sampelnya. Nah, distribusi sampel ini saya perlu ingatkan lagi, dan saya harap kedepannya kalian ingat terus. Ini adalah kemungkinan nilai-nilai estimasi dari sampel yang mungkin maksudnya yang mungkin diambil dari populasi ya. Ya, jadi kita gambarkan distribusi sampelnya dengan kurva normal seperti ini.
Lalu kita membagi dua tingkat keberartian tadi di pojok kiri dan kanan sama besar dan menemukan nilai Z batasnya. Jadi kita membagi dua si alfa tadi atau signifikansi tadi di pojok kiri dan kanan atau tail kiri dan kanan distribusi sampel. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita punya alfa per 2 di kiri dan alfa per 2 di kanan. Tadi kita mengambil alfa sama dengan 5% ya. Atau juga sama dengan 0,05. Artinya di sini nilai yang menjadi luasan yang diberi warna biru ini, yang tadi kita bagi dua, itu sama dengan, maaf, ini harusnya alfa per 2 itu adalah 0,025 ya. Nah, kita dapat alfa per 2-nya, wilayah yang diberi warna biru ini 0,025. Nah, lalu kita mencari nilai Z yang menjadi batas dari signifikansi yang dibagi dua tadi dari tabel distribusi normal. Jadi kita mempunyai tabel yang berisi informasi berapa persentase atau area yang ada di luar Z ini. Misalkan kita beri istilah dengan huruf C ya. Nah, huruf C ini dia mempunyai nilai dan berapa nilai Z-nya. Nah, ini adalah informasi yang diberikan oleh tabel distribusi normal. Dan selain itu juga, kita juga bisa mencari nilai Z tadi dengan melihat berapa persentase yang ada di area yang dibatasi oleh mu distribusinya dengan nilai Z yang tadi. Nah, karena bentuknya simetris, distribusi normal ini, kurva normal yang dibentuknya simetris, maka kita hanya perlu menghitung area yang setengahnya saja. Karena nilai yang di sebelahnya itu akan sama, hanya saja berbeda tanda. Yang ini positif berarti yang ini negatif. Nah, itu untuk langkah kedua. Nah, tapi nilai yang diambil dari tabel distribusi normal ini hanya bisa digunakan untuk kasus yang sampelnya besar atau sekitar 100 ya. Kalau di penjelasan Bu Dewi kemarin jumlahnya adalah minimal 120 karena kemarin Bu Dewi sudah menyebutkan tentang distribusi T juga ya. Nah, ini kita sambung sedikit. Untuk sampel kecil yang bernilai atau berjumlah kurang dari atau sama dengan 30, nilai Z ini diganti dengan nilai T yang dilihat dari students T gitu ya. Ya, jadi kembali ke yang tadi lagi, nilai 120 itu adalah nilai saat jumlah atau bentuk distribusi T itu sama dengan distribusi normal gitu maksudnya. Nah, ya mungkin ini sedikit selingan. Jadi mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa namanya students T ya untuk distribusi T ini. Nah, jadi di sini sejarahnya ada seseorang yang bekerja di suatu pabrik bir ya di tahun 1900-an. Nah, dia meneliti bagaimana distribusi dari sampel kecil ini, dari yang ada di tempat kerjanya gitu. Jadi dia menggunakan pengolahan bir yang ada di pabriknya. Nah, lalu dia ingin mempublikasikan hasil penelitiannya tersebut. Tapi karena pabriknya tidak mengizinkan data atau publikasi dilakukan oleh pegawainya dengan alasan perlindungan data perusahaan begitu. Nah, maka dia menggunakan nama samaran student. Jadilah distribusi ini diakui sebagai nama students T. Nah, itu ceritanya. Nah, sekarang adalah tahap ketiga atau tahap terakhir dari estimasi parameter dengan interval kepercayaan. Nah, ini kita merumuskan rentang estimasi kita.
Nah, rumusnya adalah theta topi atau theta head plus minus Z dikalikan dengan standar error. Nah, theta topi atau theta head ini artinya adalah statistik yang menjadi estimator kita. Dalam hal ini adalah rata-rata atau proporsi. Nah, lalu nilai Z ini didapat dari tahap kedua tadi ya. Nilai Z ini bisa juga diganti dengan nilai T kalau dia berjumlah sedikit ya, berjumlah kecil sampelnya. Nah, untuk standar errornya, ini punya rumus umum, sigma dibagi dengan akar N. Nah, sigma ini adalah standar deviasi dari populasi. Nah, lalu N ini adalah jumlah sampel. Nah, artinya nilai populasi ini diperkirakan terletak di antara theta topi atau rata-rata atau proporsi dari sampel kita dikurang dengan Z kali standar error ini untuk batas bawah sampai dengan batas atas estimator atau rata-rata atau proporsi dari sampel ditambah dengan Z dikali standar error. Nah, nanti kita perlu mengingat bahwa nilai sigma ini adalah standar deviasi populasi. Nah, padahal kita tidak tahu yang namanya standar deviasi populasi itu berapa. Malah kita akan mengestimasi si parameternya rata-rata atau proporsi. Jadi bagaimana ini maksudnya? Nah, nanti supaya mungkin kalian tidak terperangkap dalam ketidakmengertian dulu ya. Jadi dari sekarang diberitahu, ini bisa didekati atau diestimasi dengan menggunakan standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel atau SX biasanya diberi simbolnya. Nah, nanti ini akan diberikan lagi penjelasannya. Nah, jadi secara umum tadi kita sudah belajar 3 tahap ya yang menghasilkan rentang kepercayaan ini. Nah, sekarang di sini saya akan menyampaikan ada rumus-rumus standar error yang digunakan untuk masing-masing estimator yang tadi ada rata-rata dan proporsi itu. Nah, di sini kita punya 3 kolom. Yang pertama ada nama parameter yang diestimasi atau theta. Lalu kolom yang kedua nama statistik yang menjadi estimatornya. Yang ketiga itu standar errornya. Ini berbeda-beda ya sesuai dengan jenis parameternya. Jadi di sini yang pertama ada rata-rata. Nah, ini simbol untuk parameternya adalah mu. Jadi rata-rata populasi itu simbolnya mu. Nah, ini statistiknya atau estimatornya ya X bar ya, X garis seperti biasa. Nah, untuk standar errornya ini menggunakan standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar N. Nah, lalu di sini ada perbedaan rata-rata dari sampel yang berpasangan. Nah, simbolnya ini mu D. Nah, sementara untuk estimatornya adalah D bar atau D garis. Nah, ini sama seperti standar error dari rata-rata. Dia adalah akar sigma dari si perbedaannya dibagi dengan jumlah sampel, akar jumlah sampel. Nah, lalu di sini ada perbedaan rata-rata dari dua sampel independen. Simbolnya adalah mu1 dikurang mu2. Di sini estimatornya berarti X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, lalu untuk standar errornya yaitu adalah akar dari penjumlahan standar deviasi populasi kuadrat dari masing-masing sampel. Nah, jadi sigma kuadrat dari X1 ditambah dengan sigma kuadrat dari X2. Nah, ini menghasilkan akar sigmanya dikuadratkan ya. Lalu menghasilkan sigma kuadrat dibagi dengan N. Ya, di sini kita punya sigmanya sudah dikuadratkan, N yang dikuadratkan berarti kuadratnya bentuknya 1, pangkat 1. Nah, untuk proporsi, nah ini agak lain. Maksudnya untuk dari
standar deviasinya. Nah, di sini digunakan rumus P dikali 1 kurang P. Jadi proporsi yang ditanyakan dikali dengan sisanya. Nah, ini ada di penjelasan Bu Dewi di pertemuan selanjutnya ya. Mengapa distribusinya seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat di sini yang digunakan untuk perhitungan standar error adalah perkalian antara proporsi yang ditanya dengan proporsi yang lain gitu. Nah, untuk yang perbedaan proporsi, artinya sampelnya ada 2. Nah, ini, oh iya, untuk yang proporsi, simbolnya itu, kalau di beberapa buku itu ada PS. Oh iya, tadi lupa juga yang simbol untuk eh, estimatornya, maaf, untuk yang diestimasi atau parameternya itu adalah PU atau P saja. Jadi kalau di buku Heli yang tabelnya itu kita pakai untuk mencari nilai Z tadi, itu simbolnya adalah PU untuk parameter dan PS untuk simbolnya. Nah, sementara untuk literatur lain mungkin menggunakan P topi ya. Nah, ini saya lanjut lagi. Untuk perbedaan proporsi antara dua sampel, ini sama dengan perbedaan rata-rata dari dua sampel. Jadi, ini harusnya dikuadratkan ya. Mungkin saya ada kekurangan. Jadi di sini ada kuadrat begitu. Lalu ini ada kuadrat juga. Jadi intinya hampir sama begitu antara, bukan hampir sama ya, mungkin maksudnya memang benar-benar sama gitu. Antara si dua sampel yang ada di proporsi dan di rata-rata. Nah, itu untuk teori langkahnya. Nanti untuk pembahasan penggunaannya akan kita bahas di video lain. Terima kasih.